Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Udah sarapan? Belum Bu. Wah, belum. Tapi udah siap ya belajar hari ini? Sudah Bu, sudah siap. Sebelum itu kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ketua kelas akan mempersiapkan untuk berdoa. Baik Bu. Baik teman-teman, kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Ya Bu. Anita, Hadir Bu. Juliana, Hadir Bu. alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Iya Bu. Nah, sebelum mulai, ada yang tahu hari ini materinya apa? Keanekaragaman hayati Bu. Ya, benar sekali, keanekaragaman hayati. Ada yang tahu apa keanekaragaman hayati? Saya Bu. Ya, Anita, silakan. Keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan Bu. Yang pertama ada keanekaragaman gen, yang kedua ada keanekaragaman jenis, yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Ya, benar sekali. Keanekaragaman hayati itu terdapat 3, yaitu keanekaragaman tingkat jenis, keanekaragaman tingkat gen, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, di sini Ibu memberikan PPT mengenai pengertian keanekaragaman hayati. Kelihatan tidak, anak-anak? Kelihatan Bu. Nah, jadi keanekaragaman hayati merupakan berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkat makhluk hidup. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik. Nah, serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Berdasarkan definisi dari undang-undang tersebut, keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kemudian konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat genetik gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan.
terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Perbedaan susunan gen akan menyebabkan perbedaan penampakan baik satu sifat atau secara keseluruhan. Perbedaan tersebut akan menghasilkan variasi pada suatu spesies. Nah, keanekaragaman tingkat ini ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis spesies. Misalnya, variasi jenis kelapa, contohnya kelapa gading, kelapa hijau, dan kelapa kopior. Kemudian ada variasi jenis padi, yaitu rojo lele, sedani, banto. Dan kemudian ada variasi jenis anjing, yaitu anjing bulldog, doberman. Kemudian ada variasi jenis bunga mawar, yaitu Flora galisa, Flora damaske. Kemudian ada Allium ascarium, yaitu ada bawang merah, bawang putih, dan loncang. Sampai di sini paham tidak, Nana? Paham, Bu. Selanjutnya ya. Nah, di sini merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Ada ayam, manusia, dan ada kucing. Nah, kemudian selanjutnya ada keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan dua makhluk hidup yang mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil, mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan. Maka makhluk hidup tersebut merupakan satu spesies. Nah, keanekaragaman hayati tingkat jenis ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis. Contohnya ada famili Falidae kucing, famili Palmae kelapa, aren, palem, ada famili Papilonisae, famili Gaminae, yaitu contohnya rumput teki, padi, jagung, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat jenis. Selanjutnya keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem yaitu suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup, biotik, dan lingkungannya. Abiotik, setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, yaitu lingkungan kimia, tipe vegetasi, tumbuhan, dan tipe hewan yang spesifik. Kondisi lingkungan makhluk hidup ini sangat beragam. Kemudian ada faktor abiotik yang mempengaruhi faktor abiotik, diantaranya adalah iklim, tanah, air, udara, suhu, angin, kelembapan, cahaya, dan lain sebagainya. Sampai sini paham, anak-anak? Paham, Bu. Nah, secara garis besar terdapat dua ekosistem utama, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem terestrial. Ya, ekosistem terestrial ada ekosistem perairan. Nah, ekosistem daratan terbagi menjadi berbagai bioma, di antaranya ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma savana, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Nah, bioma diartikan sebagai kesatuan antara iklim dominan dan vegetasi serta hewan yang hidup di dalam iklim
Nah, kemudian keanekaragaman ekosistem terdiri dari keanekaragaman gen dan jenis sehingga dapat digambarkan suatu urutan berikut: gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia: gen, jenis, ekosistem, flora, fauna, mikroorganisme. Nah, keanekaragaman tingkat gen pembawa sifat tertentu pada makhluk hidup. Keanekaragaman gen menunjukkan perbedaan sifat pada spesies yang sama, contohnya bunga mawar, ayam, dan buah mangga. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat jenis spesies. Nah, keanekaragaman tingkat jenis spesies contohnya yaitu Familivalidae, kucing, harimau, kelapa pinang. Terus ada tingkat ekosistem yaitu contohnya ekosistem laut yang beradaptasi dengan kadar garam yang tinggi, ekosistem hutan hujan tropis yang didominasi oleh tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan curah hujan. Kemudian keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat besar. Keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan ini di Indonesia mencapai 8.000 spesies. Kemudian persebaran flora di Indonesia. Terdapat banyak jenis meranti-merantian, jenis rotan, hutan kayu putih, dan tumbuhan matoa. Kemudian terdapat kelompok Indo-Australia yang meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Contohnya ada rotan, kayu putih, matoa, dan tumbuhan sagu. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, menurut Wallace dan Weber, persebaran flora di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu flora di Indonesia bagian barat adalah Asia, benua Asia yang memiliki ciri-ciri selalu hijau sepanjang tahun dan bersifat heterogen. Menurut Wallace dan Weber, persebaran flora di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada flora di Indonesia bagian barat. Tipe Asia memiliki kesamaan dengan benua Asia, yaitu memiliki ciri-ciri berbagai jenis tumbuhan seperti jati, meranti, selalu hijau sepanjang tahun, bersifat heterogen, dan terdapat tumbuhan endemik. Kemudian flora di Indonesia bagian tengah, yang ada hanyalah hutan semusim atau hutan monogen yang tidak begitu lebat. Bahkan di Nusa Tenggara ada hanyalah sabana padang rumput yang luas. Nah, kemudian selanjutnya ada flora di Indonesia Timur tipe Australia.
memiliki kesamaan dengan benua Australia, memiliki ciri dominasi hutan hujan tropis. Flora ciri khas di kawasan ini yaitu anggrek. Nah, ini merupakan contoh dari flora peralihan dan flora australis. Kemudian ada persebaran fauna di Indonesia. Nah, persebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada fauna asiatis. Ciri-cirinya mamalianya ukurannya besar, berbagai jenis kera, dan berbagai jenis air tawar. Ini ya contoh flora di Australia. Nah, kemudian ada fauna perairan di Indonesia bagian tengah, memiliki ciri khas dibandingkan fauna asiatis Indonesia, yaitu dia terdapat burung maleo, anoa, komodo, dan babi rusa. Dan ini contoh dari fauna di Australia. Fauna Australia bagian timur. Ciri-cirinya mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantung, banyak jenis burung berbulu indah, dan sedikit jenis ikan air tawar. Nah, kemudian terdapat keanekaragaman mikroorganisme di Indonesia. Mikroorganisme adalah makhluk hidup kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang seperti virus, bakteri, dan sebagian jamur. Garis Wallace dan garis Weber. Ada yang tahu apa garis Wallace dan garis Weber? Tidak, Bu, belum tahu. Ya, jadi garis Wallace itu adalah sebuah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australia bagian barat, dan garis ini berhubungan dengan spesies Asia di timur dan kebanyakan berhubungan dengan spesies Australia. Nah, garis ini dinamakan atas Albert Russel Wallace yang menyadari perbedaan yang jelas pada saat dia berkunjung ke Hindia Timur. Nah, garis ini melalui kepulauan Melayu antara Borneo, Sulawesi, dan Weber adalah sebuah garis hayal pembatas antara dunia flora dan fauna di paparan Sahul dan di bagian lebih barat di Indonesia. Garis ini menuju dari utara ke selatan. Nah, di sini Ibu akan memberikan lomba diskusi mengenai keanekaragaman hayati. Terdapat 2 soal, yaitu yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang keanekaragaman hayati? Kemudian berdasarkan gambar di atas, jelaskan perbedaan antara keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Dan yang kedua, perhatikan gambar berikut.
sudah Bu. Ya, Ibu akan memilih salah satu kelompok di antara kalian, yaitu kelompok B. Silakan maju. Ya Bu. Baik teman-teman, saya dari kelompok B akan menyampaikan hasil diskusi yang saya kerjakan. Yang pertama ini, soal yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati ini adalah pernyataan yang mengenai berbagai macam atau variasi bentuk dari penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan makhluk hidup. Nah, yang kedua, jelaskan perbedaan antara tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Jadi, kalau tingkat gen ini adalah unit terkecil yang terdapat dalam kromosom. Dia itu berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sifat keturunan makhluk hidup. Kemudian, kalau tingkat jenis itu ia menunjukkan keanekaragaman variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama. Kemudian, kalau ekosistem itu suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dengan abiotik. Selanjutnya, soal yang nomor 3, ada berapa persebaran fauna di Indonesia? Nah, di sini ada 3 persebaran teman-teman. Yang pertama, fauna di daerah oriental. Nah, cirinya itu yaitu banyak mamalia yang berukuran besar, kemudian dia itu banyak sekali berbagai jenis kera dan burung-burungnya itu berwarna-warni. Yang kedua itu ada fauna daerah Austria, yaitu ciri-cirinya banyak mamalia kecil. Yang kedua itu banyak hewan berkantong. Yang selanjutnya itu, dia itu tidak ada jenis kera dan burungnya itu berwarna-warni. Kemudian yang ketiga ada daerah peralihan. Daerah peralihan ini meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Contohnya ini musang. Nah, cirinya ini, hewan ini terdiri dari hewan endemik, yaitu hewan yang ada di kepulauan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok B. Nah, jadi untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan video mengenai keanekaragaman hayati supaya kalian lebih jelas. Ya Bu. Kelihatan tidak anak? Kurang sini Bu. Lagi Bu. Ya Bu. Disimak ya anak. Ya Bu. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk,
warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi Ini ya contoh keanekaragaman tingkat gen. baik dalam hal Ya, bentuk, Bu. sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka ragam dan spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Ini kromosomnya Pada ya. dasarnya, Ini contoh gen dari yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung keanekaragaman protein yang hayati sama, tingkat tetapi gen. berbeda susunannya. Karena Bentuknya susunan sama gen tapi berbeda, berbeda susunannya. sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi lebih tinggi. Banyak spesies yang terdapat dalam satu spesies mengakibatkan spesies yang sama, yaitu ayam atau Garus. Meskipun spesies Ini yang yang mana sama, berbeda kan? setiap ayam Ya, memiliki Bu. Ini gen merupakan contoh dari keanekaragaman idealnya berbeda pula. hayati tingkat gen. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau genotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup, dan hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam famili yang sama, yaitu famili Arecaceae, mereka memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat Dan ini tumbuhnya. contoh dari keanekaragaman Contoh lain adalah spesies. hewan dari anggota famili Felidae atau keluarga kucing
yaitu kucing, harimau, singa, dan cheetah. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal perbedaan warna penutup tubuh, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Dapat disimpulkan pada keanekaragaman tingkat spesies, hewan atau tumbuhan memiliki famili atau genus yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Nah, coba kamu tulis di kolom komentar contoh dari keanekaragaman tingkat spesies yang lain. Oke, yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, cahaya. Sebagai dampak sama komunitas yang menempati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain adalah: yang pertama, ekosistem rawa kakao terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, ekosistem hutan rawa, air tawar, dan danau ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga, Sumatera, Nusa Tenggara, dan stabil ekosistem tersebut. Kestabilan suatu ekosistem dapat terganggu apabila salah satu komponennya hilang, rusak, atau punah. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama untuk memulihkannya. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jadi pertemuan kali ini kesimpulannya yaitu keanekaragaman hayati merupakan berbagai macam bentuk, penampilan, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan. Nah, keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati ini terdapat garis Weber dan garis Wallace. Nah, garis Weber dan garis Wallace itu terbagi menjadi persebaran flora di Indonesia dan persebaran fauna di Indonesia. Ya Bu. Sudah paham pada materi pertemuan kali ini? Sudah Bu. Bu. Nah, silahkan kalian buka halaman 35. Ya Bu, sudah. Kemudian dikerjakan, bisa dikumpul. Baik Bu. Ya. Nah, Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap Alhamdulillah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.